Yuk kita persiapkan hati kita untuk mulai ibadah sekolah minggu GSD Al-Fajar baru pada sore hari ini. Yuk, jangan main game terus ya. Semangat ibadahnya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita harus mempersiapkan hati kita dan kita akan menyanyikan lagu satu pujian, yaitu Hari Ini Terasa Bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena apa masih ada sampai saat ini. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami pada saat hari ini yang akan melaksanakan ibadah online, ibadah sekolah minggu. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, Engkau campur tangan dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak sekolah minggu juga yang menonton video ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan berputus asa.
diberikan kekuatan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan dan tiba saatnya kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita mau berdoa, kita lipat tangan kita mau tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau berterima kasih untuk setiap kasih dan berkat yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Setiap kesempatan yang selalu Kau berikan untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Nya Engkau. Biar kiranya Engkau yang tutup bungkus, Tuhan, firman ini dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya, Bapa. Biar setiap apapun, Tuhan, yang keluar, Tuhan, dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan, bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan. Tutup bungkus, Tuhan, firman hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri, nama aku Michelle. Jadi hari ini aku dipercayakan untuk membawa sedikit firman Tuhan. Berhubung sekolah minggu masih membahas mengenai menjadi anak menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi di sini aku ingin membawakan firman mengenai iri hati yang membusukkan tulang. Jadi aku mau ajak kalian untuk membuka Alkitab di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Oke. Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oke, aku mau membawakan sebuah contoh dari cerita Alkitab biar kita lebih mudah untuk mengerti. Yang pastinya anak-anak sekolah minggu udah sering dengar dan harusnya udah tahu, yaitu mengenai kisah Kain dan Habel. Yuk kita mau baca di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kita mau baca ya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya,
Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain dan dibalaskan kepadanya akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Oke adik-adik, mungkin bisa aku singkat ceritanya. Jadi kalau kalian udah pahami, kalian udah baca, maka di sini sudah terlihat bahwa Kain itu iri kepada Habel. Dan sedangkan persembahan Habel itu diindahkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita pikir, kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Apakah Tuhan membenci Kain? Apakah Tuhan membeda-bedakan Kain dengan Habel? Jawabannya enggak, karena sudah dijelaskan tadi bahwa Kain itu memberikan persembahannya tanah berupa tanah, sedangkan Habel memberikan persembahan korban hewan. Nah, yang perlu kita tahu bahwa di zaman mereka, di zaman Kain dan Habel, mereka itu harus memberikan korban persembahan yang mengeluarkan darah. Jadi persembahan itulah sebabnya kenapa persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Nah, setelah itu kan sudah dijelaskan tadi bahwa Kain itu berusaha membunuh Habel. Karena perasaan iri hatinya yang tidak bisa ia kondisikan, tidak bisa ia kuasai gitu. Nah, tapi perlu kita tahu bahwa sekarang kita sudah tidak perlu lagi untuk memberikan korban persembahan berupa hewan. Kenapa? Karena Yesus telah mati di kayu salib, Yesus telah berkorban untuk kita, sehingga sekarang tugas kita adalah memberikan korban syukur berupa hati yang menyenangkan Tuhan, perbuatan yang menyenangkan Tuhan, perbuatan yang membuat Tuhan senang, perbuatan yang Tuhan kehendaki. Nah adik-adik, gini, ketika kita menjadi orang yang iri hati, kita tidak akan melakukan hal-hal yang baik, karena di dalam hati kita hanya penuh dengan kebencian, hanya penuh dengan perasaan tidak cukup, perasaan tidak senang. Contohnya adalah ketika kita iri hati misalnya kepada keluarga, ketika adik kita atau kakak kita memiliki sesuatu yang lebih daripada kita, lalu kita merasa kenapa kita nggak bisa, kenapa kita hanya begini aja, kenapa kakak kita malah bisa lebih, atau bahkan adik kita yang harusnya kita dulu yang lebih bisa, tapi kenapa adik kita. Nah, perlu kita tahu bahwa kita itu harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu setiap orang punya kelebihan apa, kekurangan apa. Kita juga nggak tahu setiap orang punya masalah seperti apa, karena kita tidak bisa menyamakan masalah kita dengan masalah orang lain, sekalipun itu keluarga kita sendiri. Jadi perasaan iri hati adalah perasaan yang merasa tidak cukup. Apapun yang kita punya, maka kita tidak puas, tidak cukup. Makanya itu kita memiliki hati yang iri. Nah, kalau kita memiliki hati yang iri, pasti tidak akan ada sukacita di dalam hati kita. Pasti tidak akan ada wajah yang berseri, wajah yang ramah kepada orang lain. Pasti di dalam wajah kita aja orang bisa tahu bahwa kita tidak ada damai sejahtera, kita tidak ada sukacita. Nah, sebaiknya menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita harusnya memiliki sukacita dan damai sejahtera.
karena Tuhan sudah berkehendak bahwa kita harus memiliki sifat seperti Yesus. Kita harus serupa dengan Dia, semakin hari semakin serupa dengan Dia. Nah, coba kita buka ya di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16. Oke, kita buka Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, sudah dibaca tadi di Yakobus 3 ayat 16, kita mementingkan diri sendiri. Dengan kita iri hati, maka kita akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ketika kakak kita punya pendidikan atau punya uang yang lebih, kita iri hati, walaupun awalnya cuma iri hati yang hanya biasa aja, tapi kalau kita terus tanam itu, kalau kita terus terbiasa dengan perasaan iri hati itu, secara nggak sengaja kita akan berusaha untuk melakukan apa aja agar kita bisa mendapatkan itu, agar kita bisa sama dengan kakak kita atau kita bisa sama dengan orang lain. Nah, walaupun kita masih anak-anak sekolah minggu, harus tetap aja kita harus belajar bahwa iri hati itu nggak baik, bahwa iri hati itu bukan kehendaknya Tuhan dan tidak disukai oleh Tuhan. Jadi untuk menjadi anaknya Tuhan yang sungguh-sungguh, kita harus sukacita, harus punya damai sejahtera, harus rendah hati, kita nggak boleh iri, kita nggak boleh pengen yang lebih, yang padahal Tuhan berikan sudah jauh yang lebih terbaik, karena kita percaya bahwa rencananya Tuhan itu indah pada waktunya. Bisa aja kita di saat ini kita hanya punya itu aja, tapi nanti kedepannya kita punya yang lebih, karena roda akan terus berputar. Kita akan ada di posisi yang sedih, kita ada di posisi yang bahagia, kita ada di posisi biasa-biasa aja. Jadi kita mau percaya aja sama kehendaknya Tuhan, karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Kita mau belajar dari hal-hal yang kecil untuk gak iri hati. Nah, semakin kita belajar, kita bisa menerima hal-hal yang besar, dan kita bisa menerima dengan sukacita, lapang dada. Oke adik-adik, jadi hanya itu aja yang aku mau sampaikan ke kalian. Semoga firman hari ini bisa menjadi refleksi buat diri kita. Apakah kita memiliki perasaan iri hati kepada orang lain, atau bahkan kita belum pernah iri hati, tapi harusnya semua orang pasti pernah merasakan iri hati. Jadi mari kita mau belajar sama-sama, kita mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa dulu. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih hamba telah selesai membawakan firman-Nya Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi Tuhan rema di dalam hati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan, bisa menjadi dampak yang besar Tuhan untuk mereka Tuhan. Bapa, Engkau yang tahu Tuhan setiap permasalahan hidup mereka, Engkau yang tahu setiap hati mereka, Engkau yang tahu Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Biar Tuhan, jika Tuhan ada hati yang goyah Tuhan, hati yang mulai coba-coba Tuhan untuk iri hati Tuhan, Engkau yang Tuhan yang bimbing Tuhan, Engkau yang luruskan Tuhan kembali jalannya mereka Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan hidup anak-anak sekolah minggu Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan untuk orang lain Bapa. Biar mereka Tuhan tidak menjadi iri hati Tuhan, biar Bapa mereka menjadi rendah hati Tuhan, menjadi anak Tuhan yang serupa dengan Engkau Tuhan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa. Engkau yang tutup bungkus Tuhan hidupnya mereka Tuhan. Hamba mau serahkan Tuhan, biar kiranya semakin hari anak-anak sekolah minggu Tuhan semakin luar biasa Tuhan, bisa semakin Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat Tuhan, anak-anak Tuhan yang bisa membawa Tuhan gereja ini jauh lebih baik Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, hamba mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Ayah
dan ibu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan